Dasar-dasar gambar alam benda. Identifikasi bentuk. Bulan, matahari, bintang, bingkai foto, almari, dan sebagainya merupakan benda-benda dengan bentuk yang beraturan karena panjang, lebar atau diameter, dan tingginya relatif terukur. Karena sifat-sifatnya yang beraturan dan terukur, maka bentuk benda-benda ini lazim disebut dengan bentuk geometris. Apabila dibandingkan dengan bentuk tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia yang memiliki bentuk relatif tidak beraturan dan tidak terukur atau sering disebut dengan bentuk organis. Pengertian menggambar. Proses memindahkan citra atau gambaran bentuk objek benda yang dilihat atau objek benda yang pernah dilihat ke dalam bidang gambar merupakan keterampilan merekam bentuk visual yang lazim disebut dengan menggambar. Dasar-dasar menggambar. Keterampilan menggambar dapat dicapai dengan baik apabila didahului dengan pengetahuan tentang menggambar dan latihan menggambar secara terus-menerus. Adapun dasar-dasar menggambar adalah sebagai berikut. Proporsi. Untuk menggambar sebuah botol atau benda apa saja, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, geometris ataupun organis, ada di alam atau benda buatan manusia, yang harus diketahui adalah perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi secara keseluruhan serta ukuran bagian-bagian dari benda tersebut secara rinci. Ketepatan bentuk. Dalam menggambar bentuk, ketepatan bentuk merupakan hal yang paling utama, sehingga kompetensi ini disebut dengan menggambar bentuk. Dalam menggambar bentuk secara realis, tidak boleh ada distorsi atau deformasi bentuk, sehingga bentuk menjadi mutlak harus dapat dicapai. Dalam upaya mendapatkan ketepatan bentuk, ada 2 pendekatan, yaitu formula Albert Dürer. Dalam upaya mendapatkan ketepatan atau presisi bentuk, seniman kenamaan Albert Dürer melakukan eksperimen dengan membuat grid pada lubang jendela. Setiap grid diberi nomor, baik yang vertikal maupun horizontal. Kemudian model manusia diposisikan di belakang grid, sehingga dalam eksperimen tersebut Albert Dürer dapat memindahkan objek manusia ke bidang gambar berdasar yang terlihat dalam grid tersebut dengan akurasi yang sempurna. Formula Cézanne. Berbeda dengan Albert Dürer, Cézanne memandang bentuk-bentuk yang ada di alam dikembalikan pada dasar bentuknya masing-masing. Kedua pakar seni rupa dan praktisi seni rupa ini memiliki pendekatan bentuk yang berbeda, namun hakikat dan esensinya adalah sama, yaitu keduanya berusaha untuk mendapatkan ketepatan bentuk. Formula struktur bentuk. Formula struktur bentuk merupakan sebuah metode menggambar bentuk dengan pendekatan struktur objek, menggunakan garis-garis bantu atau garis-garis pertolongan dari struktur bentuk objek yang digambar. Perspektif. Ketika berada tepat di tengah-tengah rel kereta api, kemudian rel kereta api kelihatan lurus menjauh, di sana akan terlihat sebuah ilusi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Rel kereta api yang menjauh makin lama akan semakin menyempit dan suatu ketika akan bertemu pada suatu titik. Komposisi. Dalam menggambar bentuk dikenal 2 pengertian, yaitu komposisi pengaturan benda-benda yang akan digambar diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan komposisi yang menarik, proporsional, dan artistik. Komposisi layout. Terkait dengan pengaturan bidang gambar diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan komposisi layout bidang gambar yang menarik, proporsional, dan artistik. Karakter. Karakter permukaan batu berlainan dengan permukaan kayu. Begitu juga ciri khas benda yang terbuat dari logam berlainan dengan benda yang terbuat dari kaca, kulit, keramik, tekstil, dan sebagainya. Beberapa karakter benda yang berbeda bisa dilihat dari perbedaan cerah, suram, halus, kasar, warna, bentuk, dan sebagainya. Karakter dalam menggambar adalah ciri khas yang ada pada fisik benda yang meliputi keras, lunak, kurang basah, transparan,
dan tidak transparan, dan lain sebagainya. Gelap terang. Dalam mengamati benda 3 dimensi, akan selalu nampak ada bagian yang terlihat gelap dan bagian yang terlihat terang. Hal ini dikarenakan adanya cahaya, baik cahaya yang bersifat alami seperti matahari dan bulan, atau cahaya buatan misalnya lampu atau lilin. Unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa merupakan salah satu elemen atau bagian dari bahasa gambar yang sangat menentukan dalam mewujudkan karya seni rupa. Dengan memahami unsur-unsur rupa dan prinsip pengorganisasiannya, seseorang akan mampu membuat karya seni rupa menjadi lebih sempurna. Titik. Sebuah bentuk disebut titik karena ukurannya relatif kecil. Titik akan tampak besar bila berada dalam bingkai yang kecil. Namun sebaliknya, titik akan nampak kecil bila berada pada bingkai yang besar. Wujud titik dapat berupa bulatan, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Sebuah titik relatif belum memiliki makna sebelum disusun ke dalam sebuah komposisi tertentu. Garis. Garis dalam seni rupa merupakan suatu goresan yang memiliki dimensi panjang, sedangkan bentuknya dapat berupa garis lurus, lengkung, atau berkelok-kelok. Garis disebut juga sebagai batas limit dari suatu bentuk, bidang, ruang, warna, dan sebagainya. Garis memiliki beberapa fungsi, antara lain kesan keselarasan, rarak, irama, sugesti, pesan simbolik, kode, ilusi, dan bersifat maya. Bidang. Bidang adalah keluasan dari segala bentuk pipih yang bukan titik dan garis. Bidang dikelilingi garis sebagai pembatas. Bentuk bidang dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain geometris, organis, bersudut, tak teratur, dan sebagainya. Bentuk. Bentuk adalah raut yang memiliki ukuran, warna, dan barik atau tekstur. Dalam bahasa Inggris, bentuk dibedakan menjadi 2, yaitu form dan shape. Kedua istilah ini dipakai untuk membedakan dimensinya. Shape memiliki dimensi panjang dan lebar, tidak memiliki volume atau 2 dimensi. Sedangkan form memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, sehingga membentuk atau memiliki volume atau 3 dimensi. Warna. Teori ataupun definisi tentang warna banyak jumlahnya. Di antaranya menurut teori Sir Isaac Newton, bahwa warna adalah suatu kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata. Warna terjadi karena getaran cahaya putih. Sedangkan menurut Herbert Ivins, dengan teori lingkaran warnanya, membagi warna menjadi warna primer, merah, kuning, dan biru, warna sekunder, hijau, oranye, dan violet, serta warna tertier, percampuran warna premier dan sekunder. Warna menurut teori ilmu bahan adalah pigmen yang dihasilkan dari percampuran bahan alam dengan zat kimia. Dimensi warna, hue, adalah suatu istilah untuk menunjukkan nama warna, misalnya merah, kuning, biru, hijau, dan sebagainya. Value adalah istilah untuk menunjukkan terang gelapnya warna. Suatu warna apabila ditambah dengan warna putih akan menjadi lebih terang dari warna aslinya, sedangkan untuk mendapatkan warna yang lebih gelap dari warna aslinya dapat ditambahkan dengan sedikit warna hitam. Intensity adalah suatu istilah untuk menyebut cerah suramnya warna. Warna cerah memiliki intensitas yang tinggi, sedangkan warna suram memiliki intensitas yang rendah. Hitam, putih, dan abu-abu adalah warna-warna yang tidak memiliki intensitas hue. Warna-warna ini berperan sebagai warna netral, sehingga sering dipakai untuk menetralisasikan sebuah komposisi warna yang terdiri banyak warna. Tekstur.
Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan sebuah benda, misalnya kertas, kanvas, kayu, batu, logam, kain, dan sebagainya. Masing-masing memiliki tekstur yang berbeda-beda. Dari beberapa jenis gambar yang dikerjakan di atas kertas yang sama dapat memiliki tekstur yang berbeda apabila dalam pengerjaannya menggunakan bahan dan alat yang berbeda. Misalnya, menggunakan pensil berbeda dengan charcoal, pastel, dan sebagainya, sehingga terjadilah permukaan itu menjadi kasar, licin, atau kasar. Tekstur dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tekstur nyata. Disebut dengan tekstur nyata apabila kualitas permukaan atau nilai raba dari sebuah permukaan benda tersebut betul-betul nyata sesuai penglihatan mata. Kasar, bergerigi, tidak rata, bergelombang, dan seterusnya. Tekstur semu. Disebut dengan tekstur semu apabila kualitas permukaan atau nilai raba dari sebuah permukaan benda tidak sesuai penglihatan mata. Misalnya, kelihatan kasar, bergerigi, tidak rata, bergelombang, dan seterusnya. Akan tetapi ketika diraba ternyata halus, licin, lembut, dan sebagainya.